صلى الله ربنا على النور المبين أحمد على آله وصحبه أجمعين على آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الحبيب عثمان بن عبد الله بن أكيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki kita lanjutkan bahasan mudzakarah kita, kajian kita masih membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang wajib kita ketahui, imani daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bahas sifat selanjutnya, yaitu sifat muridun, sifat ma'nawiyah. Yang baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Muridun artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergagah. Dalilnya yaitu sifat iradah, fa'alul lima yurid, berbuat Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Maka patuh bagi mukmin untuk mengimani, meyakini, mengiktikad bahwasanya cara kita menyikapinya yaitu dengan banyak berminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bahala dunia dan bahala akhirat. 2 minggu yang kemarin sudah kita bahas mengenai sifat qadirun. Malam ini muridun. Jadi sebelum yang bahas, jadi kedua sifat ini dia ada kesamaan dalam segi penentuan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya. Kalau dulu pernah yang jelaskan qudrah sama iradah itu hampir sama, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya kalau iradah ketetapan Allah yang belum terjadi, sudah ditentukan tapi belum terjadi. Tapi kalau qudrah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, dulu kita semasih di alam ruh, kita ditakdirkan sebagai manusia ya. Nah, sebelum kita terlahir di sini itu dalam iradah Allah, dalam ketetapan. Nah, sekarang terlahir kita sebagai manusia itu sudah namanya qudrah, sudah terbentuk, tercipta. Nah, ketika terbentuk, tercipta itu namanya qudrah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau iradah ketetapan Allah yang masih dalam perencanaan dan pasti terjadi. Dan kalau qudrah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Ya sekarang ini yang kita rasakan sekarang dan yang kemarin-kemarin yang telah lewat, yang telah kita sama-sama jalani. Nah, adapun muridun di sini artinya yang menentukan, yaitu Allah itu zat yang maha menentukan. Seperti yang sering yang jelaskan bahwa sifat ma'nawiyah itu sifat sebutan kelaziman bagi zat yang bersifat iradah. Allah itu iradah, punya sifat kehendak, maka Allah disebut muridan, yang memiliki kehendak. Kenapa di sini ditambahkan oleh ulama akidah? Kenapa enggak iradah itu cukup saja? Kenapa enggak muridan? Supaya diberi paham kepada kita bahwa Allah itu zat yang maha berkuasa, yang maha berkehendak tanpa perlu membutuhkan bukti, tanpa perlu membutuhkan bukti yang telah terjadi baru Allah disebut maha kuasa atau maha berkehendak. Makanya di antara ta'alluqnya itu sifat kudrah dan iradah Allah itu, kudrah iradah Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirannya. Maknanya sedia Allah itu ada, Allah sudah bersifat kudrah dan iradah, tidak perlu dulu ada yang diciptakan oleh Allah. Ini menolak paham-paham orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu disebut maha kuasa, maha berkehendak karena telah menciptakan alam semesta ini. Ada gunung, ada manusia, ada sorga, ada neraka, ada laut, ada darat, ada ikan-ikan dan sebagainya. Karena adanya ini, maka Allah itu menjadi berkuasa, mampu. Nah, ini salah. Ini menurut ulama akidah ini salah, keliru. Kenapa dikatakan salah? Berarti Allah itu disebut maha berkuasa selepas adanya ciptaan ini. Berarti sebelum ada ini Allah lemah berarti. Maka terbantah jadinya, gugur. Berarti Allah itu kidam, sifat kidamnya dahulu sebelum ada apa-apa ini Allah sudah kuasa, maka terbantah. Yang benar apa? Allah tidak perlu bukti, walaupun alam semesta belum ada, manusia belum ada, ars belum ada, hanya Allah tok ada di azalinya, di situ Allah itu sudah berkuasa, nggak perlu ada ciptaan-ciptaan ini. Nah, sebagian kelompok mengatakan bahwa mereka menganggap Allah itu berkuasa karena sudah mampu. Oh enggak, Allah itu enggak perlu bukti, kita ini yang butuh bukti. Kita ini disebut pinter, arsitek ini dan itu karena kita sudah bisa ciptakan perumahan ini, misalnya properti ini, sehingga kita disebut oh ini arsitektur ahli karena sudah ada bukti. Nah, Allah itu enggak seperti itu, tidak perlu bukti, tidak perlu tanda dulu baru Allah disebut. Maka diletakkan di sini yang menentukan atau yang berkuasa. Paham ya? Nah, supaya kehati-hatian ulama akidah, supaya kita enggak berpahaman bahwa Allah itu disebut berkuasa karena sudah menciptakan ini sehingga dia berkuasa. Berarti Allah itu sebelum itu lemah, disebut lemah sebelum ada alam semesta ini. Nah, baru disebut kuasa selepas ada. Nah, itu salah. Itu bahaya akidah seperti itu. Allah itu sebelum ada alam semesta Allah tetap berkuasa. Sekarang ada alam semesta ini Allah berkuasa, nanti hancur semuanya tetap, tidak ada sangkut pautnya. Paham ya? Nah, itu maknanya muridun, yang menentukan, yang berkehendak, atau yang kemarin kuasa, atau qadirun, yang kuasa. Nah, dalam berkehendak Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang memaksanya. Maka mustahil Allah itu tergagah, terpaksa. Nah, jadi Allah berbuat itu maunya sendiri. Dia narak paksa, si dia pihak nih, tidak ada. Tidak ada yang memaksa Allah. Maka dalilnya di sini fa'alul lima yurid, Allah berhak berbuat apa yang Allah mau kerjakan. Enggak ada yang maksa Allah. Kalau Allah itu terpaksa, seperti penerangan-penerangan yang dulu, kalau Allah itu terpaksa berbuat, berarti arasa maksa ya. Berarti arasa di atas Allah nih malik. Zat sak lebih kuat leman Allah, sak paksa Allah pihak nih. Nah, itu enggak mungkin, itu mustahil.
mustahil, berarti ada Tuhan lagi di atas Allah. Maka Allah menciptakan apapun di alam semesta ini semele-melene, dek narak paksa Allah Ta'ala, maka disebut fa'alun lima yurid, zat yang berbuat semele-melene kalau bahasa itu, semau-maunya, enggak boleh ada yang protes. Maka dalam ayat Al-Quran itu yang berbunyi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, tidak boleh Allah itu ditanya kenapa kok Allah berbuat, enggak boleh, karena dia tuh Tuhan. Tidak boleh ditanya kenapa kok Allah, enggak. Itu hak milik Allah. Kita semua alam semesta ini milik Allah. Kita tidak ada, diadakan oleh Allah. Mau diapakan saja tidak boleh kita protes, karena kita nggak pernah ikut-ikutan dalam menciptakan alam semesta ini, dalam mewujudkan diri kita ini. Kita diciptakan, sifat kita diciptakan, kehendak kita diciptakan, semua dari Allah. Apa mau kita protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paham ya? Jadi Allah itu dalam menciptakan alam semesta tidak terpaksa, karena paksaan Allah ciptakan, nah itu tidak boleh. Apa saja yang ditentukan oleh Allah, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini 700 tahun sebelum alam semesta ini ada, perjalanan hidup kita alam semesta sampai selesainya nanti itu surga neraka dan seterusnya itu sudah ditulis oleh Allah 700.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini. Jadi program kita ini sudah selesai, bukan dirancang sekarang oleh Allah, sudah selesai. Maka kita sedang menjalani sekarang. Innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bisab'i mi'ati amin. Sungguh Allah Ta'ala itu menetapkan takdir-takdir semua makhluknya. Yang namanya makhluknya apa? Yang selain Allah itu namanya makhluk. Manusia, bumi, matahari, lautan, sorga, neraka, arsy, apapun yang selain Allah itu sudah ditetapkan. Kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal, sebelum Allah ciptakan jagat ini, bisab'i mi'ati amin, dalam jarak masa 700 tahun. Jadi sudah selesai. Jadi itu ini kalau tinggal menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah dahulu. Paham ya? Makanya kata para ulama itu ini sebenarnya ndek tenarak berdua kehendak, walaupun bahasanya itu berdua kehendak. Kita cuma punya keinginan. Kita ini cuma punya keinginan. Yang hakiki punya kehendak hanyalah Allah. Itu ini cuma keinginan. Kalau itu berdua kehendak, mele tak apa-apa mele itu terjadi. Luwe orang merari, ingin bahagia, ingin berdua anak, inginnya. Tapi banyak enggak orang merari terus sengsara? Lu endek dengan merari ori hidup malah. Yang biasanya aman-aman, mesak-mesak jomblo, pas menikah malah ori. Padahal inginnya menikah itu bahagia. Banyak enggak orang menikah yang ingin punya anak? Banyak enggak? Tapi nyatanya apa, semua punya anak menikah? Hah? Semua punya anak? Enggak. Banyak orang yang tidak punya anak sampai mati, yang mandul-mandul itu entah suami atau istrinya. Maknanya itu nih berdua keinginan, tapi yang berkehendak itu Allah. Yang meletakkan oh ini nikah akan jadi bahagia, oh ini nikah akan punya anak, itu kehendak Allah. Cuman kita punya keinginan, aku merari mah adikku bahagia. Kamu Allah kehendaki bahagia lamun dek marah sangsar. Aku merari mah adikku berdua keturunan, ada arah penerusku. Ini keinginan kita lagu lama Allah kehendaki berdua itu labun dek ya, dek akan berdua keturunan. Maknanya itu ini cuman punya keinginan. Yang punya kehendak yang sebenar adalah Allah. Lamun tersakit niki, sakit terus lalu terberawat, dokter tebeng tawat, tebeng tawat. Yang tujuannya supaya saya sehat. Banyak enggak orang pergi ke dokter sakit terus dikasih resep obat sembuh? Banyak? Banyak.
Ada enggak juga yang dikasih resep obat terus tambah parah? Ada enggak? Ada? Ada enggak malah mati dia? Ada enggak? Ada enggak? Tapi kan tujuan intinya berobat itu untuk apa? Sehat. Itu punya keinginan berobatnya dia sehat. Lagu dia tahu tentuan wajib ada sehat, pasti jadi sehat nanti. Tergantung kehendak Allah. Lamun meli Allah sehat ente sehat sebabnya. Lamun meli tambah parah bau masih. Meli mati itu bau bergantung kehendak Allah. Paham ini ya? Jadi itu ini punya keinginan saja. Sebuah kehendak hakiki mutlakna Allah. Banyaklah contohnya berusaha masih. Kan dengan berusaha ini denara sambil bangkrut kan. Bila ini sukses bertambah banyak laba untungnya. Tapi semua yang usaha itu untung. Banyak yang bangkrut, banyak yang hancur. Keinginan yang seperti itu. Keinginan kita itu ingin usaha ini dapat keuntungan banyak, bisa ini, bisa sedekah ini, nanti hasilnya bisa ini, bisa ini. Nyata enggak. Yang kehendaki Allah untung. Kalau kehendaki hancur. Yang kalau kehendaki bangkrut, bangkrut. Maknanya apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu berdua keinginan. Allah pun punya keinginan dan kehendak, tetapi yang akan berlaku di antara dua itu hanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang iman itu di samping dia berusaha, berikhtiar, juga tetap berdoa, karena dia yakin dia cuma punya keinginan, yang punya kehendak Allah. Maka dia mohon, ya Allah, dengan usahaku ini berikan kemudahan-kemudahan. Itu tandanya hamba yang benar. Dia nasa mele gantongan dia Allah Ta'ala, pokoknya lamun ku berusaha ya ku untung wah. Sehingga nanti gila jadinya. Itu tak usaha marah bangkrut. Tapi kalau orang itu bergantungnya kepada Allah, buat usaha mohon kepada Allah, kalau diuntungkan berarti dia bersyukur, alhamdulillah. Namun dia menguntungkan dia akan sabar, oh berarti dia manwayena. Jadi dia kembalian dia Allah Ta'ala. Aku lamun dia terpaham masalah akidah marak meneja, jak tersede wah si dunia ni seusaha akan kecewa, akan semua orang kita salahkan, oh gara-gara ini kamu, gara-gara kamu. Jadi wah salah diri ni sendiri wah mendeng jak Allah Ta'ala sehingga dekat jak Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Kemudian memakan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali yang ditetapkan oleh Allah dalam makhluk-makhluk semua tanpa terkecuali. Cuman kalau kita intikan dari semua yang ditetapkan Allah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada 4 saja. Ini dulu juga pernah yang jelaskan. Dari semua ketetapan-ketetapan Allah yang begitu banyak, dalam 24 jam datang kepada kita, dalam tidur kita, dalam melek kita, dalam jaga kita, dalam usaha kita, dalam apa saja mengalir itu qudratullah dalam diri kita. Maka intinya dari semua itu cuma 4 saja yang kita jalani. Intinya dari semua itu dalam takdir Allah yang berlaku ini. Yang pertama, imma kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Marangan ini dalam ketaatan ini. Kedua, ada berada dalam kelalaian atau kemaksiatan. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi pada diri setiap hambanya. Kemudian yang ketiga, dalam berada mendapat kenikmatan. Kemudian yang keempat, berada dalam mendapat musibah atau ujian. Ini enggak bisa lepas kita ini. Mesti akan terjadi dalam setiap individu manusia ini, hamba Allah ini akan menempati 4 perkara. Enggak bisa. Ima kita berada dalam taat seperti ini, berada dalam kelalaian maksiat, gibah terdengar. Ima berada dalam dapat nikmat, ima rugi kena musibah, itu akan terus berjalan. Siapapun dia orang soleh, dia orang jahat, dia orang muslim, dia nabi, apapun akan mengalami ini. Maknanya kita ini nggak bisa mengatur diri kita, ingin taat terus nggak bisa. Sekuat apapun kita ingin taat kepada Allah, kalau sudah ketetapan Allah mengarahkan kita untuk jatuh ke dalam kelalaian kemaksiatan, nggak bisa mengelak kita. Nggak bisa mengelak. Begitu juga kita berada dalam kemaksiatan terus berkelalaian, kalau kita mau ingin dalam ketaatan tidak akan mampu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya hidup kita ini menjalani 4 perkara ini. Nah, ini pasti kita akan hadapi lalui. Maka yang benar adalah, karena ini selalu akan terjadi kepada diri kita,
bagaimana cara kita menyikapi dengan benar. Kesemua yang Allah datangkan yang empat perkara ini semua akan membawa kita semakin dekat dengan Allah, apapun itu, baik berupa nikmat, musibah, taat ataupun berada ditakdirkan dalam kemaksiatan. Kalau kita benar paham, semua akan membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nikmat itu akan membawa orang taat kepada Allah. Kadang banyak orang semakin banyak nikmat semakin lali. Yang dulunya ketika tidak punya apa-apa rajin ngaji, kena berdui apa-apa karena ngaji sibuk. Bukan berarti orang dapat nikmat itu akan mudah segala ganda. Begitu juga akan berarti orang yang dalam ketaatan itu juga berada dalam kebaikan keridhaan Allah. Enggak mesti. Kalau ketaatannya dibarengi dengan kesombongan, ketakaburan dan sebagainya, itu bisa taatnya membawa ke neraka. Dan belum berarti orang maksiat ini sebab intinya dia akan ke neraka, enggak. Banyak orang yang jadi wali sebabnya karena terjatuh ke maksiat, dia menyesal, hina di hadapan Allah, taubat, istighfar, dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Jadi intinya apapun keadaan kita, semua kalau kita paham benar menyikapinya, kita bisa dekat dengan Allah. Misal contohnya, tatkala kita berada dalam ketaatan seperti ini, kita syukuri, mohon kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, pelinggih perkenankan saya untuk bisa hadir untuk ilmu. Banyak hamba-hamba Engkau yang lain belum dikasih kesempatan, tapi tiang masya Allah diberikan kemudahan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gimana? Doakan saudara kita itu, ya Allah beri taufik dulu mereka ya Allah untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Seperti itu cara syukur kita, bukan kita nikmati itu sendiri terus kita rendahkan orang, enggak, oh ini dengan ngaji ini rugi, macam-macam kita itu jangan. Kita doakan, kita ajak dengan hikmah supaya mereka bisa dapat kebaikan dari Allah juga. Nanti kalau dia ikut kita dapat pahalanya. Begitu kita syukuri, kita sungguh-sungguh, kita mohon supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab tambahnya kebaikan-kebaikan kita, tambahnya rasa takut kita kepada Allah, rindu kita dengan kampung akhirat, semakin semangatnya kita dalam ibadah. Itu cara mensyukurinya, kita syukuri, dekat kita dengan Allah jadinya. Dekat kita dengan Allah, semakin kita berada di sini semakin dekat kita dengan Allah. Tetapi kalau dibalik, tatkala kita berada dalam kesempatan seperti ini, Allah beri taufik, ini juga ujian. Jadi jangan kita anggap yang namanya ujian itu berupa kemaksiatan, enggak. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan itu berupa fitnah. Kadang jangan kita anggap keburukan aja fitnah, kebaikan juga bisa fitnah. Termasuk gelar-gelar tuan guru, syekh, itu bisa jadi fitnah. Hafiz Al-Quran, alim, jadi fitnah itu kalau salah digunakan, ilmu salah digunakan. Yang punya jabatan, bukan jabatan saja yang jadi fitnah, nanti akan enggak, kita ini yang punya kelebihan keilmuan juga, kesolehan, ketakwaan, ini fitnah itu kalau kita enggak benar cara menjalankannya. Kalau ketakwaan, kemudahan dalam taat ini kita syukuri dengan benar, dengan tanpa kita bangga diri, remehkan yang lain, bersyukur. Tapi kalau ketaatan kita ini kok semakin bawa kita sombong, semakin bawa kita ini angkuh, wah itu ketaatan yang bahaya. Jadi intinya taat juga bisa membawa kita dekat dengan Allah kalau kita benar cara menyikapi taat kita itu. Maka minta petunjuk kepada Allah. Kemudian tatkala kita ditakdirkan jatuh dalam kelalaian atau maksiat, ini pun nggak bisa kita hindari. Ada yang manusia selain Nabi SAW terjerumus ke dalam kemaksiatan, pasti wahna doang. Walaupun wali setingkat tinggi apapun, asal dia bukan Nabi, tetap dia akan jatuh ke maksiat. Yang jaminan maksum hanya para Nabi. Yang selain para Nabi apapun itu pernah akan jatuh ke maksiat. Nah, setinggi apapun kewalian seorang ulama niki, seorang ulama besar, termasuk aulia juga, mungkin nggak asing namanya kita dengar, yang sering kita bacakan suratul Fatihah kalau dalam tarekat-tarekat itu, yaitu Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Beliau pernah ditanya, ayaznil arifun wa syekh, apakah orang-orang wali itu, orang-orang yang dekat sangat dengan Allah itu ingin untuk berzina, bisa jatuh ke dalam perzinaan? Wali loh. Maka dia katakan syekh itu, wa kana amrullahi qadram maqdura. Kalau sudah Allah takdirkan dia akan jatuh ke maksiat.
Sekuat apapun dia tahan dirinya, jaga dirinya, kalau Allah sudah takdirkan jatuh ke maksiat jatuh kalau memang Allah takdirkan. Yang akan terjaga langsung dari segala bentuk kemaksiatan hanya para nabi. Kalau kita ini mahfuz. Cuman jangan kita samakan maksiat kita dengan para wali, itu sama, tidak beda tingkatannya. Kalau para wali itu maksiatnya apa? Sedetik hatinya lupa kepada Allah, itu dah maksiat yang besar dianggap. Kamu itu kandek sembahyang sampai terlali-lalian pun ditangkap maksiat seluruhan. Alamunnya kan zikir la ilaha illallah ruan zahirna sungguh-sungguh lagu le hati itu menjaganing nih. Lagu amun wali no diingat doan Allah, lagu sambil dek netama le hati disebut Allah tanpa kesadaran hatinya, itu maksiat dianggapnya. Maka ada kaul dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kalau nggak salah bunyinya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh abrar di dekat orang-orang muqarrab, dekat dengan itu maksiat. Orang abrar ini orang-orang yang ahli buat kebaikan lah, kayak kita nih senang majelis apa. Ini kebaikan yang kita buat ini nih, kalau di sisi orang-orang makrifat yang dekat dengan Allah maksiat itu. Contohnya apa? Itu misal zikir la ilaha sembahyang la ilaha illallah, istighosah misalnya, istighosah. Lagu sambil denar hadir cuma lisan doang. Nah ini bagi orang yang arif bidah nih maksiat, kok bisa dia zikir kok hatinya lali, lisannya tok. Nah itu dianggapnya maksiat bagi orang-orang dekat dengan Allah. Lamun kita kan syukur ketimbang dia zikir, itu satu kebaikan bagi orang yang, tapi bagi orang dekat dengan Allah maksiat. Supaya kita jangan samakan maksiatnya maksiat juga, tapi maksiat bagi mereka itu tidak sama dengan kita. Lupa mereka sedetik dengan Allah itu sudah maksiat. Namun itu kan lupa ada ketimbang ingat ke bahan sembahyang pun ini terlupa dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Nah seumpama ditakdirkan juga kita jatuh ke dalam maksiat, itu pun hal yang tidak akan bisa kita hindari, tetap akan jatuh. Tetapi jika benar cara kita menyikapi, dekat kita dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah firmankan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, cinta, senang dengan hamba-hamba yang bertobat. Siapa yang bertobat itu? Orang yang selepas melakukan maksiat kemudian istighfar, tobat kepada Allah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan maksiat kita itu kita sadar, ya Allah sekuat apapun ku jaga diriku nih, tak mendawah takdirkan jok maksiat dek nak bau tiang. Maka kita terjatuh dalam maksiat itu, makanya nyadar diri, tanamkan kehinaan kelemahan kita, belum mampunya kita menahan hawa nafsu kita, kemudian kita rendah hina di hadapan Allah, istighfar ya Allah, maka ku ngene-ngene diri, ampuni ya Allah. Lalu tetap dan terjatuh karena tidak kuatnya kita nafsu, tapi tetap merengek seperti itu. Ini dicintai oleh Allah ini. Asalkan dia terbangga sih maksiatmu. Ada orang seakan tidak akan pernah akan dapat kebaikan dan hidayah taufik untuk taubat itu, orang kok buat maksiat tanpa ada penyesalan, malah bangga masih ceritaan, oh rubin aku ngeni akan jelas kadoan, oh rubin aku ngeni buatnya aku buat nih. Nah ini orang tidak akan pernah akan dikasih hidayah oleh Allah. Tapi kalau dia itu maksiat walaupun banyak, tapi habis itu hancur hatinya, ya Allah maka aku ngene-ngene diri, ya Allah piran kaji bengku taubat, ya Allah rendah hina di hadapan Allah. Nah, ini luar biasa. Ini orang-orang yang suatu saat akan diangkat oleh Allah karena dia nampakkan kehinaan, ketidakmampuannya menguasai nafsunya. Paham ya? Jangan makanya maksiat itu bangga dengan maksiat. Apa yang berceritaan itu susah nanti tabang tobat. Dakat teluk maksiat lagu istighfari, malam-malam nangis ya Allah, merenung muhasabah, maka ngene-ngene diri. Itu satu saat orang tersebut akan diambil oleh Allah. Itu kekasih Allah itu yang punya seperti itu. Pasti akan diangkat oleh Allah karena hatinya ada nur, cuman dia belum bisa menguasainya. Makanya ada istilah dalam hikam niki, bunyinya kurang lebih at-ta'atu tawarrathat izan wastikbara khairun min maksiatin tawarrathat zillan wal inkisara. Hikmah dalam syarah hikam mengatakan seperti itu. Al-maksiyatu maksiat tawarrathat yang menjadikan atau mewariskan kepada kalian zillan wal inkisara, hancur hatimu dan rendah dirimu di hadapan Allah. Dia berharga diri tanah di hadapan Allah karena maksiat segawe ini, hina rendah hancur kita di hadapan Allah karena maksiat ini.
itu jauh lebih baik ketimbang ta'atun tawarrasat izzan wastikbara, daripada taat yang kita gawe tapi izan, merasa terbangga pokoknya kita paling soleh, wastikbara kemudian terremehan dengan nikmat taat ini. Jauh lebih baik ya maksiatin. Tapi bukan berarti terus dianggarkan tidak maksiat, enggak. Ini supaya kita ini yang maksiat masih belum bisa tetap istighfar, jangan putus asa. Allah itu Maha Rahim Rahman, cepat pengampunannya, jangan putus asa. Nah kita yang sudah taat ini jangan takabur sombong, karena Allah itu Maha merubah qudrahnya. Makanya kita dalam taat tetap waspada kepada Allah, dalam maksiat jangan pernah putus asa. Rahmat Allah itu luas. Beritahukan kepada orang-orang yang maksiat ini, ayo kembali kepada Allah. Jangan kita jangan kita beng dia putus asa, anda jadi nara jalan taubat, jangan. Kita bukan Tuhan. Arahkan mereka, walaupun banyak dosamu, ayo hadir di majelis ilmu, hadir. Nanti siapa tahu Allah berikan kamu hidayah. Ayo jaga sholat gitu. Jangan kita malah orang dalam keadaan gitu kita jelek-jelekkan, kita katakan begini dan begitu, nanti kembalinya kita bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berhak menentukan siapa yang akan selamat tidak itu Allah Ta'ala. Nanti kita tengok akhirnya. Maka supaya selamat, jangan kita tanamkan sifat-sifat, jauhi sifat-sifat seperti itu. Kemudian juga berada dalam kenikmatan, di saat kita diberi nikmat harta benda, itu pun tidak bisa kita hindari. Itu akan terjadi. Kadang-kadang kita usaha untung, kadang-kadang ada yang rezeki, itu bisa terjadi pada diri seorang hamba walaupun di luar dari perencanaannya. Maka sikap kita apa? Syukuri, gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang diberi ilmu oleh Allah nikmat, gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah, mengajak orang taat kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin baik pribadinya. Kemudian yang diberi harta oleh Allah, gunakan untuk ketaatan kepada Allah, jangan disalahgunakan dalam maksiat yang ini dan itu. Yang diberi jabatan juga begitu, gunakan jabatannya itu apa? Untuk merangkul umat, untuk dekat dengan Allah, untuk mengayomi umat, mengurus keperluan umat. Nah ini nikmat yang seperti itu akan membawa dia selamat. Dan juga yang terakhir, setiap ada keadaan akan datang kepada kita bahwa kita akan jatuh ke dalam musibah. Setiap saat, kadang kita sakit, kadang ada yang celakaan, kadang yang meninggal keluarga kita, itu pasti akan datang pada diri kita, itu pasti. Maka jika benar kita menyikapi, walaupun musibah, bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah firmankan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang kena musibah apapun itu, entah kematian, kekurangan harta, kekurangan makanan, kemudian musibah dialaminya, gempa dan sebagainya, apapun bentuk musibah yang datang, sakit atau apapun, kebakaran dan sebagainya, kok dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan dia bersabar, dia ucapkan istirja seperti itu. Maka Allah katakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka itu mendapat doa salawat dari Allah, wa rahmatun, kemudian dapat rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah hamba-hamba yang diberi petunjuk, bukan yang telah diberi petunjuk. Jadi musibah itu bukan keburukan, itu akan mendatangkan rahmat Allah, akan mendatangkan doa salawat dari Allah, akan mendatangkan petunjuk dari Allah untuk kita, asal kita tidak mengeluh, tidak nyalahkan siapa-siapa. Jadi apapun keadaan semua ini, baik dalam ketaatan, seumpama dalam keburukan juga, atau dalam kenikmatan atau musibah, tidak ada yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah, asal kita tahu caranya, cara menyikapinya. Dia terkena musibah terus merengek-rengek salahan Allah Ta'ala, salahan jauh kita daripada Allah. Dia mau nikmat, kita salah gunakan dalam hal-hal yang buruk, semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya 4 perkara ini takdir yang pasti akan datang kepada setiap diri hamba-hamba Allah. Dan ingat bahwa takdir yang 4 ini dari Allah, dan Allah senantiasa akan mendatangkan kebaikannya dalam 4 perkara ini jika benar kita menyikapinya. Kita dalam taat bersyukur seperti tadi, dekat dengan Allah. Dalam terjatuh dalam kemaksiatan, ditakdirkan seperti itu oleh Allah, kita jalankan kayak tadi itu, dekat kita dengan Allah. Kita dalam kenikmatan, dapat rezeki, kita taat kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Dalam musibah pun kita benar menyikapinya, semua akan bawa dekat dengan Allah. Allah enggak ada, karena itu dari Allah. Allah itu menginginkan kebaikan dari itu semua.
asal kita benar cara menyikapinya. Kemudian maka patuh bagi seorang mukmin menyikapi hal tersebut dengan meminta banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi di dunia di akhirat. Maka kita sebagai hamba yang tidak tahu ketetapan Allah itu, kita doa. Karena apa? Apa yang kita usahakan ini menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita mau diri kita ini akan menjadi ahli surga, mesti di dunia akan mudah menjalankan ketaatan. Kalau kita mau takdir kita ini jadi baik seterusnya, pasti akan dimudahkan kita untuk doa. Alam roh sarang berdoa, ya Allah, ya Allah. Itu berarti perjalanan hidup kita akan ke depan semakin bagus. Minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian minta penjagaan dari keburukan-keburukan bala dunia dan bala akhirat. Lamun tahu diri tane, milih tahu diri tane akan bahagia, selamat, sukses. Hari-hari ini kita tengok dekat dengan Allah Taala, sering berdoa di Allah Taala, berarti perjalanan akan bagus. Lagu lamun temeli sih diri tane sengsara celaka atau ke neraka, kok semakin lalai ni, semakin lemah hubungan dengan Allah Taala, semakin jarang berdoa dengan Allah Taala, semakin sembahyang terjauhi, majlis terjauhi, semakin banyak masuk, berarti perjalanan takdir itu memang akan ke keburukan, ke neraka sudah itu. Maka apa? Mohon kepada Allah supaya Allah tetap pilih gunakan kita berada dalam takdir-takdir yang terbaik dalam keridhaannya. Wallahu alam bisawab. Kalau memang kita yakin Allah itu maha qudrah atas segala-galanya. Paham ya? Kemudian jaga sikap kita, sikap zahir kita, jangan menyakiti orang dengan tangan kita, dengan lisan kita, jangan. Dengan mata kita jangan. Kemudian batin juga jangan kita tanamkan dengki, hasad, itu semua kita jaga. Supaya apa? Amal kita dijaga oleh Allah, sehingga amal kita ini bisa kita dapatkan nanti bekalnya di akhirat. Maka setiap amal itu dua yang perlu kita perhatikan, zahirnya, batinnya. Dalam sholat, zahirnya, syarat rukunnya kita perhatikan, kemudian batinnya, ikhlasnya, ridhonya dan sebagainya ditanamkan dalam setiap amal kita. Kita hadir menuntut ilmu, dua perkara kita tanamkan. Pertama apa? Hadir menuntut ilmu, untuk apa? Supaya Allah berikan pahaman agama, supaya Allah berikan kita keridhoannya. Kemudian doa kita supaya Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, berikan kita keikhlasan, Allah terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Paham tapi ini ya? Ya. Nggih. Biasa dikatakan kudrat. Pertama, dalam hukum syariat kita, hukum Islam, haram hukumnya laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, haram hukumnya. Apakah itu menyalahi kudrat? Sebenarnya kalau bahasa syariat menyalahi kudrat, karena dia dikedarkan, dia ditakdirkan sebagai seorang laki, kok dia usaha untuk rubah dirinya sebagai perempuan, itu dilaknat. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Secara bahasa syariatnya menyalahi kudrat itu. Tetapi kalau bahasa hakikatnya di sana, ya sudah, takdirnya memang seperti itu, dia berbuat memang takdirnya seperti itu. Secara bahasa syariatnya orang ini menyalahi kudrat. Dia perempuan kok mau jadi laki-laki, dia takdirnya perempuan kok jadi laki-laki. Syariatnya itu hukumnya haram, menyalahi kudrat dalam segi pandangan syariat karena dilarang itu oleh agama. Tapi secara hakikatnya memang sudah ditakdirkan dia akan begitu. Jadi intinya jangan sekali kita berbuat seperti itu. Entah dalam jalan kita, sekarang kan banyak artis-artis sekarang, sengaja mereka bicaranya dirubah, kadang dioperasi. Sekarang mudahnya sekarang operasi ini kan semua, kelamin bisa dioperasi, hidung bisa dioperasi, semua mirip seperti perempuan. Itu selama dia tidak bertobat terus dapat laknat Allah, mal'un, dilaknat oleh Allah. Allah melarang dalam Al-Quran, fala yughayyiru khalqallah, jangan kamu rubah apa yang Allah telah tetapkan. Denek terubah utuhna, alis terdoa ini terubah nih. Kecuali kalau ada uzur, ada orang uzur gigi ini nerubah mungkin, ya terlalu jok buyut, pasangan kawatnya gimana hukumnya Ustaz? Kalau uzur tidak apa-apa, ada orang nih agak nyengol gini. Nah, harus dikawatin supaya enggak
enggak itu enggak apa-apa kan ada uzur. Tapi dia bagus aku sengaja nekawatan untuk apa? Itu enggak boleh. Kalau ada uzur boleh. Tapi kalau enggak ada uzur apapun, kalau uzur itu diperbolehkan. Jangankan makan yang haram saja, babi itu boleh kalau ada uzur. Kita terdampar di suatu pulau yang tidak ada belas makanan, yang ada cuma bangkai di sana, misalnya bangkai sapi. Bangkai kan haram. Boleh kita makan dalam keadaan darurat, dalam keadaan uzur. Tapi kalau enggak ada uzur, terus kita makan bangkai haram. Kalau ada uzur boleh. Tapi kalau enggak uzur ya enggak usah. Ngapain juga dipasang ngalalah-ngalalahin kalau enggak ada memang bagus giginya. Ini ada orang mau nikah, terus mungkin agak malu, terus dia pasang gitu, enggak apa-apa boleh. Yang enggak boleh itu merubah yang tanpa ada uzur, untuk kesombongan, untuk bangga-banggaan, untuk dan sebagainya, itu yang haram di pandangan syariat. Itu berdosa, itu dilaknat oleh Allah. Fala yughayyirunna khalqallah, dalam Al-Qur'an, jangan merubah-rubah apa yang telah diciptakan oleh Allah dari badan-badan kamu itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau secara hakikat yang takdirnya memang ngeno ya. Apa senegawi nomor jurusan. Tapi secara syariat ya salah nih, menyalahi kudrah. Paham nih antara pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Kalau hakikat semua sudah selesai sudah. Ya apa senegawi ini waktu tulis. Aku pandangan syariat ante nih berkangkung berubah diri jadi ini syariat melarang. Nah, itu namanya bahasa syariatnya menyalahi kudrah. Tetap intinya haram, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.